Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu di dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar, kami terima dan kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Ubah hidup kami melalui firman-Mu, agar kami bisa memahami jalan-jalan di tengah-tengah dunia ini. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan, berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41 bunyinya demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Dia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Kenapa?" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Tema kita hari ini adalah level iman. Dalam cerita Alkitab hari ini berbicara tentang Yesus dan pekerjaannya. Yesus meninggalkan orang banyak yang harusnya menjadi sebuah gereja yang sangat besar, karena jumlah orang Yahudi yang mengikuti dia pada saat itu sangat banyak. Tetapi Yesus mengabaikan itu semua dan pergi bersama dengan murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke Gerasa yang merupakan sebuah daerah di luar Yahudi. Jadi dari sini Yesus mengajarkan muridnya bahwa Injil tentang kerajaan Allah itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja, melainkan ke semua orang atau non-Yahudi. Sekaligus juga mengajak kita untuk terus memberitakan Injil tentang kerajaan Allah ini bagi semua orang, sebab Injil ini adalah konsumsi bagi semua kalangan. Tidak hanya diberitakan di dalam gereja saja atau khusus orang-orang Kristen saja, melainkan kepada semua orang. Oleh karena itu, Tuhan mengajarkan kita agar jangan berhenti memberitakan Injil dimanapun dan kapanpun itu. Dalam perjalanan pelayanan Yesus dan murid-muridnya untuk memberitakan Injil tentang kerajaan Allah ini, mereka sering menjumpai begitu banyak masalah, kesulitan, tantangan, termasuk di teks yang kita baca hari ini, di mana Yesus dan murid-muridnya ketika mereka pergi pelayanan ke Gerasa, mereka menghadapi taufan yang sangat dahsyat, ombak yang sangat besar, sehingga membuat perahu mereka dipenuhi dengan air. Dan pada saat itu terjadi, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Apa yang dilakukan oleh murid-muridnya pada saat itu, pada peristiwa itu terjadi? Mereka berteriak dan berusaha membangunkan Yesus yang sedang tidur. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya menemukan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Perkataan murid-muridnya mengatakan bahwa engkau tidak peduli kalau kita binasa bukan sedang mengharapkan Yesus meredakan angin topan. Bukan, mereka tidak mengharapkan itu. Karena di dalam perjanjian lama yang mampu atau yang bisa meredakan angin topan hanyalah Tuhan. Apalagi pada saat itu murid-murid belum mengenal Yesus secara benar. Mereka hanya menganggap Yesus sebagai guru biasa saja. Mereka juga tidak mengharapkan Yesus pada saat itu punya kuasa yang begitu besar, yang bisa langsung meredakan angin topan. Tetapi yang membuat mereka marah, jengkel, khawatir, dan takut adalah Yesus kok sepertinya sama sekali tidak peduli dengan keadaan mereka, apa yang mereka alami pada saat itu. Kenapa Yesus tidak bangun dan berdoa supaya mereka selamat, atau bangun dan membantu mereka membuang air yang masuk ke dalam perahu supaya mereka tidak tenggelam? Mereka marah kepada Yesus, "Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Engkau kan guru kami, harusnya engkau melakukan sesuatu bagi kita."
Kita juga seperti para murid, seringkali sama seperti para murid. Ketika kita menghadapi kesulitan, mengalami kesulitan, baik dalam pelayanan, baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan dan lain sebagainya, kita kadang-kadang merasa Tuhan itu diam. Di saat itulah mungkin saja kita menganggap Yesus seperti Yunus yang tidak peduli kebinasaan banyak orang. Tetapi kita harus berpikir kembali. Kalau setiap kali kita dalam kesulitan, lalu Tuhan langsung bicara, setiap kita jatuh lalu Tuhan langsung bilang, oh hati-hati ya, itu menyatakan bahwa sepertinya Tuhan tidak berdaulat sama sekali. Tuhan seperti tidak ada rencana sama sekali di dalam hidup kita. Kita ini kan selalu menuntut Tuhan, setiap kali harus berespon, harus berbicara, harus bersuara dengan kita. Ini seperti orang tua dengan anaknya. Waktu anaknya bilang, Pak saya tidak mau sekolah, papanya bilang, oke lah, itu hidup kamu, tidak masalah kalau kamu tidak sekolah. Kalau anaknya bilang, Pak saya mau narkoba, papanya bilang, oke lah, tidak masalah. Orang tua yang membiarkan anaknya mau melakukan apapun, itu adalah orang tua yang tidak ada rencana. Orang tua yang tidak berdaulat sama sekali. Orang tua yang tidak punya rencana dan tidak memikirkan masa depan anaknya sendiri. Tapi Tuhan bukan seperti itu. Tuhan tidak harus berbicara di setiap kita dalam kesulitan kita. Mengapa? Karena yang berdaulat adalah Tuhan, bukan kita, bukan manusia. Oleh karena itu, izinkanlah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Dia sudah atur rencana bagi kita. Etika kita ketika melihat Tuhan diam di dalam kesulitan, kita harus sadar bahwa Tuhan itu berdaulat dalam segala sesuatu. Bukan dalam arti bahwa Dia Tuhan yang berdaulat yang bisa membuat kita susah, melainkan bahwa Dia melebihi kita. Dia melebihi kesulitan sementara yang kita alami. Dia melebihi hidup kita. Dia berdaulat atas hidup kita. Di dalam kesulitan, mungkin kesulitan itu sendiri adalah cara Tuhan berkomunikasi dengan kita. Sama seperti yang dialami oleh Ayub. Di dalam penderitaan yang dialami, Allah yang seakan-akan tidak kelihatan atau seakan-akan diam, tetapi sebenarnya Allah terus-menerus memberikan anugerahnya kepada Ayub di dalam melewati semua penderitaan yang dia alami. Kemudian mari kita perhatikan ayat 39. Ia pun bangun menghardi angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Di sini pertama-tama kita jelas melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah anak Allah. Dalam perjanjian lama, hanya Tuhan yang bisa meredakan angin dan taufan. Lalu di sini Yesus meredakan angin dan taufan itu. Artinya Yesus sedang membuka identitasnya kepada murid-muridnya bahwa Dia adalah Tuhan. Tetapi murid-muridnya belum juga memahami itu. Ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mereka hanya takut sekaligus mengagumi Dia. Ini membuktikan bahwa murid-muridnya belum memiliki iman yang benar dan iman mereka masih di level bawah. Akhirnya Yesus mengoreksi iman mereka dan berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Murid-murid kita tahu bahwa cukup lama bersama-sama dengan Yesus. Yesus mengajarkan mereka tentang kerajaan Allah. Yesus melakukan banyak mukjizat di depan mata mereka untuk membuktikan kemahakuasaannya. Tetapi mereka masih belum sungguh-sungguh mengenal Dia dan rencana-rencananya di dalam hidup mereka. Kalau kita perhatikan, level iman Kristen itu ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu notisia. Notisia ini adalah level iman orang percaya yang hanya percaya secara pengetahuan saja, tanpa mengalami dan merasakan kasih Tuhan. Ini sama seperti setan yang percaya Allah, yang percaya Tuhan itu ada, tetapi tidak mau mengikutinya. Yang kedua itu level iman yang kedua yaitu asensus. Asensus ini adalah iman orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan mengakui Alkitab itu sebagai firman Allah. Tapi iman ini tidak bertahan lama. Ini hanya disampai di perasaan. Jadi ketika badai hidup datang, iman mereka segera goyah dan meninggalkan Tuhan. Dan yang ketiga adalah fidusia, yaitu level iman orang percaya dan percaya Yesus sebagai Tuhan dengan segala akal budi, hati dan bertindak sesuai dengan imannya. Level ini nyata di dalam komitmen hidup sehari-hari.
dan tidak mudah digoyahkan oleh badai kehidupan. Secara alkitabiah, Allah adalah satu-satunya sumber iman dan firman-Nya adalah dasar iman kita. Tanpa Allah dan firman-Nya tidak pernah ada iman dan kita pun tidak membutuhkan iman. Namun dari sudut pandang manusia, iman harus dimengerti sebagai tanggapan dan perilaku manusia yang sepantasnya serta aktual terhadap kehadiran Allah melalui penyajian firman Allah. Level iman nouthesia maupun iman ascensus adalah keadaan pikiran dan dalam alam intelektual dan emosional. Keduanya disebut iman yang sementara karena keduanya dibatasi oleh hal-hal fisik dan eksistensial atau pengalaman. Karena fakta bahwa iman yang sementara berserah pada bukti-bukti faktual dan fisik, maka iman sementara itu rentan untuk berubah dan menghilang dalam ruang dan waktu. Sedangkan level iman fidusia adalah iman yang mempercayakan diri kepada apa dan siapa yang dipercayai. Iman yang mempercayakan diri ini tidak hanya peduli tentang kemauan, pilihan, keputusan, komitmen, dan tindakan-tindakan semata, tetapi benar-benar menggantungkan diri sepenuhnya kepada Allah sebagai sumber providensi. Ada sebuah keyakinan dalam hidup bahwa Allah memelihara dan menjaga setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga dalam keadaan apapun selalu mempercayakan diri dan bergantung kepada Allah. Oleh karena itu, kiranya level iman kita sebagai orang percaya tidak hanya berhenti di tahap pengetahuan saja atau di perasaan semata, melainkan kepada komitmen yang mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah, yaitu kepada Yesus Juru Selamat hidup kita. Amin. Tuhan Yesus.